Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Pada hari ini kita akan membahas uji asumsi klasik, yaitu pada paparan tentang homoskedastisitas ya dan heteroskedastisitas. Kita sering salah dalam menetapkan apakah ini termasuk homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Ya, tentunya di dalam skripsi ataupun tesis kan wajib ada ya dalam analisis di uji asumsi klasik. Jangan lupa bahwa di uji asumsi klasik ini secara teori di bab 3 harus ada. Kemudian nanti diolahkan ya, di bab 4-nya dipaparkan. Ya, jadi ada uji asumsi klasik. Kemarin kita sudah diuji normalitas ya. Nah, sekarang uji heteroskedastisitas atau homoskedastisitas itu apa sih gitu ya. Jadi sering kita salah itu salah ininya ya, menerjemahkan menerapkan ini termasuk heteros atau homos ya gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, uji homoskedastisitas itu kan memang diuji asumsi klasik ini ya. Jadi kita akan menguji sejauh mana penyebaran titik-titik varian yang dibangun ya dari model skripsi kita atau tesis kita. Ya, jadi kalau kita katakan bahwa varian ini kan tentunya kita menginginkan ada perbedaan gitu ya. Jadi kalau bicara dalam homoskedastisitas, heteroskedastisitas, dikatakan bahwa sebuah pengujian di model regresi. Jadi nanti kita kan punya, kalau kita dianalisis regresi kan ada model regresinya. Ya, jadi di model regresi itu kita tadi diuji asumsi klasik tadi. Jadi kita akan mencari mendeteksi gitu ya, mendeteksi gejala yang muncul yang ada ya. Kita tentunya kan ada di situ di output SPSS-nya ada namanya grafik scatter plots-nya ya. Jadi ada grafik scatter plots-nya yang itu menuju ke heteroskedastisitas kah atau homoskedastisitas. Nah, kalau kita bicara model regresi yang baik yang seperti apa? Ya, jadi model regresi yang baik yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Ya, jadi nanti kalau ada pertanyaan model regresi yang baik menurut di pengujian asumsi klasik itu yang homoskedastisitas atau yang heteroskedastisitas. Jawabnya adalah yang homoskedastisitas. Atau kebalikannya tidak terjadi heteroskedastisitas. Homoskedastisitas berarti apa, Bu? Homoskedastisitas berarti terjadi penyebaran titik-titiknya ya dari sumbu Y-nya, XY-nya itu terjadi titik-titik penyebaran titik-titiknya. Nanti kita lihat. Jadi terjadi penyebaran secara acak itu kalau homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Tapi kebalikannya, kalau titik-titik penyebarannya itu mengumpul ya, jadi kalau dia mengumpul maka dinamakan heteroskedastisitas. Jadi kalau heteroskedastisitas artinya adalah pengumpulan titik-titik. Ya, makanya yang baik, model regresi yang baik kan yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Ya, ini. Jadi ini kan terjadi pengumpulan di gambar yang ini ya. Terjadi titik-titik pengumpulan terjadi penyebaran, maaf. Terjadi titik-titik penyebaran untuk di kualitas kerja pegawai ya, di dependent variabelnya terjadi penyebaran. Nah, ini yang dinamakan homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
kedastisitas itu ya. Nah, kita akan melihat ya contoh dalam output SPSS-nya. Tentunya kan ini ya, yang tadi sebenarnya sudah, tapi ini saya akan lebih lengkap lagi. Jadi dalam uji asumsi klasik yang homoskedastisitas atau heteroskedastisitas, kita kan ada kalau variabel independennya ada 3, berarti kan ada X1, X2, X3 ya di sini. Ada kompetensi. Jadi kompetensi terhadap kualitas kerja karyawan di sini terjadi penyebaran, ya, penyebaran titik-titiknya. Maka ini homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Demikian juga yang X2 ya kan penyebaran ini kan sudah jelas ya titik-titiknya tersebar ini. Ya, X3-nya pun begitu. Nah, Bu, kalau bentuknya yang heteros seperti apa? Ya, kalau yang heteros berarti misalnya nih, di poin ini mengumpulnya hanya di pojokan sini misalnya. Ya, ini di pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas kerja. Nah, ini misalnya mengumpul di pojokan. Nah, ini berarti heteroskedastisitas. Ya, jadi ini yang tidak baik untuk sebuah model regresi. Makanya kalau penyebaran seperti ini ya terjadi titik-titik penyebarannya, maka ini bagus, ini baik ya. Jadi model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas atau model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas, yaitu terjadi penyebaran simbol Y ya dengan variabel independennya yang mana. Nah, ini terjadi titik-titik penyebaran dari sumbu 0 ya. Sumbernya kan dari Y-nya. Jadi ada regression plots-nya yang bisa kita baca ya. Itu namanya uji homoskedastisitas atau heteroskedastisitas yang sering kita kenalkan begitu. Ya, itu jadi Anda nggak usah pusing-pusing. Nah, Bu, cara membuatnya bagaimana? Ini sebenarnya kan kemarin sudah, nanti saya ini kan kalau ke regresi ya, saya ulangi lagi untuk pengolahan di regresi. Sebenarnya kan ini sama ya, sama dengan uji regresi. Ya, jadi di uji regresi ini kita sama sebenarnya ya, ini lengkap sebenarnya dari satu kesatuan di SPSS-nya output-nya ya sampai ke uji asumsi klasiknya. Ya, kemarin kita sudah belajar ini, yang ini kan uji normalitas ya, yang terjadi standardes residualnya merucut ya, kayak gunung merucut. Nah, ini diuji normalitasnya. Ya, ini juga normalitas terjadi di normal P-plotnya ada standar residualnya terjadi pengumpulan titik-titiknya. Nah, di bawahnya ada uji homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Oke ya. Jadi model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Atau model regresi yang baik adalah yang terjadi homoskedastisitas, yaitu adanya penyebaran sumbu nolnya ya dari sumbu nol ke di dependennya ada terjadi titik-titik penyebaran. Kalau mengumpul berarti heteroskedastisitas ya. Jadi Anda pahami di situ. Oke? Sampai di sini ya. Nanti kita akan nilai manfaat ininya. Nah, Bu, kalau deskripsi bagaimana? Nah, deskripsi pun sebenarnya kan kalau kita arahnya deskripsi ya, Anda nggak usah pusing-pusing, di bab 4-nya kan ada ya, deskripsi itu bab 4-nya ada. Jadi kalau kita runutkan ya di tesis atau skripsi itu wajib ada ya, uji asumsi klasik ini wajib ada. Dan Anda pahami kalau kita bicara di tesis ya, itu berarti kan ada di
bab 4-nya. Ingat ya, bab 3 teorinya itu juga wajib ada. Nah, di bab 4-nya Anda akan melihat di pemaparan hasil ya, di hasil penelitiannya pasti akan ada wajib ada uji asumsi klasik. Nah, di uji asumsi klasik ini kita tinggal paparkan. Yang pertama kemarin ya, materi yang kemarin yaitu uji normalitas. Anda paparkan Kolmogorov-Smirnovnya ya. Kemudian di heteroskedastisitas tinggal Anda copy paste tadi yang copy paste yang histogramnya Anda copy paste yang terjadi penyebarannya. Apakah tiga-tiganya Bu, X1, X2, X3-nya. Nah, Anda bisa ambil yang keseluruhan, ya kan? Jadi kan dalam diuji homoskedastisitas atau diuji asumsi klasik ini kan nanti ada aspek yang hanya satu saja ya. Jadi tinggal Anda yang mengambil ini saya stop ini, saya ini ada ini ya. Jadi ini contoh yang skripsi, ini contoh skripsi penerapannya ya. Ini kan terjadi penyebarannya. Jadi di penerapan skripsinya Anda bisa mengambil salah satu saja. Ini kan ya, hasil uji homoskedastisitas. Atau Anda juga bisa judulnya hasil uji heteroskedastisitas ya. Memang sama Bu ya, sama. Nanti kalau judulnya hasil uji heteroskedastisitas kan berarti tidak terjadi heteroskedastisitas. Ya, kalau ini adalah judulnya hasil uji homoskedastisitas ya, enggak apa-apa sama. Nah, Anda harus menampilkan di sini scatter plot-nya. Nah, scatter plot kan sebenarnya ada 4 ya. Anda ambil satu saja, yang Y saja juga boleh ya. Kalau X nanti ambilnya harus X1, X2, X3. Kalau tiga-tiganya saya ambil, Bu, atau 4 saya ambil ya, kalau untuk skripsi enggak usah lah, itu bisa dimasukkan ke lampiran kalau Anda ingin melampirkan scatter plot histogram ini homoskedastisitasnya, bisa ambil dari X1, X2, X3 dan Y-nya itu bisa untuk lampiran saja. Ya, jadi di skripsi Anda juga wajib melampirkan ininya satu saja. Tapi nanti di halaman lampiran Anda bisa lampirkan semuanya. Ya, jadi Anda bahas di sini apakah scatter plot yang Anda bangun itu membangun model regresinya itu baik atau tidak. Kalau baik berarti tidak terjadi heteroskedastisitas atau terjadi homoskedastisitas. Itu ya. Jadi Anda paham, oh iya ternyata dalam membangun model regresi harus ada ya. Kalau saya katakan dalam penelitian ya wajib lah ya, wajib ada uji asumsi klasiknya. Karena kita bicarakan untuk melihat kelayakan model regresi yang kita bangun ya. Jadi dari uji normalitasnya, uji homoskedastisitas atau heteroskedastisitas, dan nanti pertemuan yang akan datang kita membahas uji multikoliniaritas ya, uji multikoliniaritas. Nah, Bu, cara membuatnya seperti apa untuk menghasilkan scatter plot ini? Ya, tadi saya katakan ini adalah satu kesatuan dalam analisis regresinya ya. Jadi menjadi satu kesatuan analisis regresinya. Jadi sudah utuh ini yang tadi saya warna kuning ya. Jadi ini sudah utuh ini ya. Ini lengkap banget. Ininya kan ada data-datanya ya. Jadi dari data-data ini kita bisa melihat histogramnya seperti apa ya. Kemudian scatter plot untuk di analisis atau uji homoskedastisitas atau heteroskedastisitas. Ya, jadi
Bisa salah satu saja, Y-nya saja, ini di copy paste di skripsi kita. Nah, nanti baru kita bahas bahwa di sini terjadi penyebaran ya kan dari sumbu nol di dependent variabelnya yaitu kualitas kerja pegawai. Terjadi penyebaran titik-titik ya pada regression adjustednya sehingga membangun model regresi yang baik yaitu yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke ya, jadi sampai di sini saya yakin dalam pengujian ini kan macam-macam ya. Ini Anda harus on kan. Ya nanti kalau ini ada pertanyaan bisa ini ya. Jadi pertemuan yang akan datang kita bisa uji multikoliniaritas dan uji autokorelasi. Semuanya ada di regresi ini ya. Jadi semuanya ada di regresi yang saya tampilkan ini lengkap banget ini ya. Ada uji semua, uji asumsi klasiknya. Yang apa outputnya analisisnya tersendiri di uji normalitas ya. Hanya diuji normalitas saja. Kemarin kita sudah belajar itu ya, Kolmogorov, Smirnov. Ya, baik, itu saja ya sementara pertemuan hari ini. Tentunya ini memberikan semangat untuk kita bahwa skripsi kita harus selesai ya, terutama mahasiswa ini ya, mahasiswa S1 jangan santai, mahasiswa S2 yang sambil bekerja juga harus bisa mengatur waktunya ya sehingga skripsi ataupun tesisnya bisa selesai. Baik, sampai di sini pertemuan kita ya. Insya Allah kita ketemu kembali untuk di pengujian asumsi klasik selanjutnya. Salam sukses selalu. Ya, oke.